Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 5, siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan diskusi terkait maximum likelihood decoding atau lebih sering disingkatnya itu MLD. Dengan saya Mamluul Jannah dan rekan saya Rena Revina. Saya Farhan Nalim. Oke, sebelum membahas terkait MLD, kita kupas terlebih dahulu review materi sebelumnya, di mana pertama kita sudah belajar tentang asumsi dasar pada pengkodean, di mana pengkodean dilakukan dengan asumsi adanya kanal yang dapat menimbulkan kesalahan, sehingga dibutuhkan kode yang mampu mendeteksi atau menangani error. Lalu di pertemuan kedua kita mendapatkan materi tentang pendeteksian dan pengoreksian kesalahan, di mana kode digunakan untuk mengenali adanya error atau error detection dan memperbaiki error tertentu atau error correction agar pesan tetap dapat diterima dengan benar. Lalu menemukan kata kode yang paling mungkin dikirim, itu di mana proses decoding atau mencari kode word yang paling mendekati sinyal yang diterima sehingga probabilitas kesalahan bisa diminimalkan. Lalu setelah itu kita juga telah mempelajari terkait jarak dan muatan, di mana konsep jarak Hamming digunakan untuk mengukur perbedaan dua kode word. Semakin besar jarak minimum, semakin baik kemampuan kode dalam mendeteksi dan mengoreksi error. Lalu pada pertemuan kali ini kita akan bahas terkait maximum likelihood decoding dan error detection codes dan error correction code. Next. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perlu mengenali terlebih dahulu permasalahan yang ada. Dalam komunikasi digital, terkadang pesan yang dikirim dari pengirim ke penerima itu biasanya melewati saluran atau channel yang rentan terhadap noise atau gangguan. Di mana hal ini berakibat adanya bit atau simbol yang diterima itu tidak selalu sama dengan apa yang dikirim. Lalu jika hanya menerima sinyal yang sudah tercemar noise, penerima tidak bisa langsung tahu mana simbol yang asli. Nah, hal ini menimbulkan permasalahan decoding, yaitu bagaimana cara kita menebak pesan asli yang paling mungkin dikirim berdasarkan sinyal yang kita terima. Nah, maximum likelihood decoding ini atau MLD itu hadir untuk menjawab masalah tersebut, di mana tujuannya untuk mengurangi kesalahan decoding dengan memilih kode word atau kata kode yang paling mungkin menghasilkan sinyal yang diterima, dan menjamin efisiensi deteksi karena metode maximum likelihood ini terbukti optimal dalam arti probabilitas kesalahan decodingnya paling kecil. Lalu memberikan dasar yang kuat untuk berbagai teknik dalam error correction coding yang lain. Secara singkat, dari permasalahan yang ada, pesan bisa berubah karena noise sehingga membutuhkan metode decoding yang andal dan bertujuan menemukan pesan asli dengan peluang paling besar sehingga komunikasi tetap akurat. Nah, sebelum membahas MLD itu, kita perlu juga tahu ada yang namanya encoding dan decoding. Di sini teman-teman sudah paham tidak terkait dengan encoding dan decoding sendiri itu apa? Belum, oke. Nah, pertama kita bahas dulu encoding. Encoding itu proses mengubah pesan asli atau dari sumber menjadi kode biner yang siap dikirim lewat kanal komunikasi. Nah, kenapa harus kita encode pesan itu? Karena jaringan atau kanal, di mana itu misalnya kabel atau sinyal radio, itu hanya bisa membawa sinyal digital yang bentuknya kode binary kan, 0 dan 1. Bukan huruf langsung atau pesan asli kita yang terkirim. Jadi harus ditransmisikan ke dalam bentuk kode biner. Nah, secara formal bentuk encoding itu adalah peta fungsi dari Q ke C, di mana Q-nya itu alfabet sumber, misalnya itu pesan aslinya ya di situ misalnya kita pakai alfabet ABC, dan untuk C-nya itu himpunan kode word biner, misal 000111. Jadi secara singkat, kan bentuk formalnya ke C, di mana Q-nya ini kan tadi ABC ya, misal, dan kita harus ubah ke dalam bentuk kode biner.
Dimana itu isinya cuma 0 dan 1. Misal 00 01 11. Nanti kita petakan. Jadi proses encoding itu, kalau misal kita mau mengirimkan pesannya itu BCA, dia nanti akan di-encode namanya atau proses encoding itu menjadi B01 C11 A00. Nah, ini namanya proses encoding atau de-encode. Selanjutnya. Nah, bentar. Nah, kalau decoding itu proses penerjemahannya dari kode biner ke pesan aslinya. Yang dimana seringkali itu juga bersamai dengan proses koreksi, decoding. Jadi selain dia menerjemahkan kode biner ke pesan asli, itu juga untuk mengoreksi. Itulah kenapa maximum likelihood decoding ini hadir untuk menjawab permasalahan tersebut. Oke, selanjutnya itu ada decoding. Jadi itu ada suatu kata W dalam K pangkat N diterima oleh penerima. Jadi kata diterimanya itu W. Untuk menentukan kata kode V, kata kode itu V dalam himpunan C yang sebenarnya mau dikirim. Digunakan prosedur yang disebut maximum likelihood decoding atau MLD yang terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah complete maximum likelihood decoding. CMLD ini bekerja dengan cara membandingkan kata yang diterima dengan semua kata kode dalam himpunan C. Jika hanya ada satu kata V dalam C yang jaraknya paling dekat dengan kata yang diterima dibandingkan dengan kata lain di C, kita putuskan V itu sebagai hasilnya. Sampai sini paham kata-kata ini? Jadi kan ini jaraknya D, V, W itu harus lebih kecil dari DV1. V1 ini V yang lainnya. Jadi yang dipakai sebagai menjadi kandidat untuk yang mau dikirim itu yang lebih kecil. Untuk semua V1 anggota C, V1-nya itu tidak boleh sama dengan V. Maka W itu kita dekode sebagai V. Oke, lanjut. Jika ada beberapa kata kode dalam C yang sama dekatnya dengan W, jadi kalau ininya itu ada dua, yang lebih kecil dari ini, kan seumpamanya ini jaraknya 2, terus ini 1, terus ada lagi 1, jadi kan ada 2 ya. Maka kita pilih salah satunya secara acak. Bisa dipilih salah satu. Nanti dicontohin aja ya. Dan menyimpulkan bahwa itulah yang kita kirim. Gimana? Paham? Yang mana ini? Iya. Iya. Nanti aja ya. Bagian ini. Oke, selanjutnya yang kedua itu incomplete maximum likelihood. Sebenarnya sama aja sama yang CMLD ini. IMLD bekerja dengan cara membandingkan kata yang diterima W dengan semua kata kode V dalam himpunan C. Ini sama ya, jika hanya ada satu V yang jaraknya paling dekat dengan W, maka W itu didekode sebagai V. Ini sama yang poin pertama. Yang kedua, jika ada lebih dari satu W, kalau W-nya yaitu W-nya yang lebih kecilnya itu ada lebih dari satu, hasilnya itu gagal. Kalau yang tadi kan dipilih salah satunya. Kalau yang pakai ini tuh gagal. Terus poin yang ketiga, jika W-nya terlalu jauh dari semua V anggota C, dianggap error besar dan perlu ditransmisi ulang. Jadi perlu diminta ulang gitu. Dikirim ulang. Bedanya cuma ini. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ini sih, aku yang ABC itu apa ada standarnya, standarisasinya? Kayak kodenya A itu 00. Oh enggak, itu dimisalkan aja. Gimana kalau kita berbeda? Misal aku standarku
A itu 00, terus Zafir A itu 01 gitu. Wah, itu tergantung kanalnya nanti di sistemnya kayak apa. Itu cuman mencontohkan bahwasanya proses encoding itu seperti itu, menerjemahkan dari pesan asli yang kita kirim ke bentuk kode biner. Mau dia nanti misal A-nya kode word kayak itu 3, mau pakai 000 itu juga nggak masalah, tergantung dari. Terus itu ada batasnya nggak? Misal dari BCA itu ya 01, 11, terus 00 itu ada batasnya apa emang gabung? Masih ada batasnya? Batasnya itu maksudnya gimana kalau ntar yang membaca jadi 0111 itu jadi 1 huruf? Itu yang membaca kan sistemnya nanti Berarti emang di DSC-nya, di kanal bisnisnya. Lanjut ya. Untuk selanjutnya itu kita menggunakan IMLD karena yang CMLD itu apa ya, perlu biaya yang banyak ya. Iya ya. Iya, kayak harus satu-satu gitu diceknya, kan kalau yang ini belum tidak selalu berhasil, jadi itu bisa gagal. Jadi yang kita pakai itu yang ini, mencari kandidat. Dalam IMLD kita mencari kata kode V yang paling dekat dengan kata diterima W. Jarak antara keduanya itu ditentukan oleh bobot kesalahan. Yang ini kelompok sebelumnya kan udah ya? Masih ingat Pak? Enggak? Ya. Semakin kecil jaraknya itu dv, w, semakin kecil pula bobot kesalahannya. Jadi menurut teorema 1.6.1.3, pip v1, w itu lebih kecil dari sama dengan pip v2, w jika dan hanya jika wt v1 plus w lebih dari vt v2 plus w. Jadi peluang V1 itu lebih kecil dari V2 jika dan hanya jika bobotnya V1 itu lebih dari V2. Sampai sini paham apa? Belum? Oke, mungkin saya langsung contohkan ya biar makin paham. Misalkan kita mempunyai kode biner C000,111 dengan panjangnya N sama dengan 3 dengan jumlah kode wordnya M sama dengan 2. Jika V sama dengan 00 yang akan dikirim, maka kapan IMLD akan menyimpulkan ini dengan benar dan kapan IMLD akan secara keliru menyimpulkan bahwa 11 itu yang dikirim. Nah, di sini C ini nggak selalu 0,000111, bisa kayak gitu 00,0111 kayak gitu, nggak selalu 00 gitu ya. Terus N sama dengan 3. N ini panjang kodenya. Ini kan ada 3, 1 2 3, 1 2 3. Terus di sini dipilih V-nya itu yang 00 yang akan dikirim, yang ini 000 yang akan dikirim. Terus lanjut. Nah, jika langkah-langkahnya itu kayak gini. Langkah pertama itu kita cari kemungkinan yang akan diterima oleh W itu. Karena N-nya tadi 3 kan, 000,111. Jadi, semua kata biner sepanjang 3 itu 2 pangkat N. Karena N-nya 3 berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi, ada 8 kemungkinan yang akan terjadi. Ada W-nya itu ada 000, 100, 010, sampai 111. Nah, karena M-nya tadi sama dengan 2 kan di sebelumnya. Nah karena tadi M-nya ini kan sama dengan 2. Jadi dipilih di ini kan ada 8 kemungkinan, berarti ada ada 2 kode word yang valid di antara 8 kemungkinan ini. Tadi kan ada 000
mas 111. Itu yang kode yang valid kan, berarti dari 8 kemungkinan ini. Mungkin sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin belum ada. Kita masuk ke langkah 2, kita hitung error pattern-nya. Error pattern-nya itu didefinisikan oleh U sama dengan V plus W dengan operasi penjumlahan mod 2 XOR. Kita lanjut ke langkah ketiga, kita langsung ke tabelnya. Yang ini receive W ini dari 8 kemungkinan yang akan terjadi dari ini kan. Tadi ada 8 kemungkinan, kita masukkan ke tabel yang bagian W di sini semua. Kemudian kita masuk ke error pattern-nya. Error pattern-nya kan tadi U sama dengan V plus W. V-nya itu yaitu 000 sama 111. Jadi yang pertama ini 000 plus W, W-nya 000. 000 plus 000 berarti 000 kan? Terus yang 111 plus W-nya 000 yaitu 111. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Penjumlahan kayak di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya ini. Nah, terus setelah kita udah tahu nih, yang error pattern-nya bagian yang sini sama sini, kita cari yang paling bobot, yang paling kecil. Cara tahu biar bobot paling kecil itu pakai yang Hemingway di pertemuan sebelumnya, yang apa? Mencari jumlah angka 1 di sebuah kode. Nah, yang di sini kan 000, angka satunya berarti nggak ada kan, berarti bobotnya 0. Yang sini 111, apa Hemingway-nya ada 3, berarti bobotnya di sini 3. Kita cari yang paling kecil. 000 sama yang ini kan tadi bobotnya 0, yang ini 3. Berarti yang paling kecil yang 000. Yang 00 ini bagian dari apa yang V-nya itu 000. Berarti di code V-nya ini masuk yang 000. Oke. Ada yang ditanyakan? Ya. Menjumlahkan yang 010 dengan 111. Kan nanti ada serinya ya di depan. Berapa? Ada tambahan. Gimana sih jumlahnya itu gimana? Yang ada satunya ya. Kan itu ada 0 tambah 1. Ini tinggal dijumlah langsung aja. Misal yang berapa tadi contohnya? dihilangkan ya di depan ya. Ini error. pakai cara yang Hemingway kemarin, pertemuan kemarin. Sorry. Ya, misal berapa tadi? Tuh. 010 111 dijumlahkan ini 1, ini 0, ini 1. Ya. Bukannya materi sor kemarin itu. Bukan yang Kayak seperti yang jumlah-jumlahanmu pas babmu itu. Oke, ya, lanjut. Nah, yang langkah seterusnya ini sama ya kayak yang tadi. Misal yang contohnya yang ini ya. 101 tambah 000 hasilnya 101. Terus 101 tambah 111 hasilnya 010. Kita cari bobotnya yang paling kecil. Yang ini kan 2, ini 1. Berarti masuknya yang bagian yang sini. Berarti yang masuknya di sini 111. Ada yang ditanyakan? Nah, ini yang bagian bintang-bintang ini berarti yang bobotnya yang paling kecil. Terus kita masuk ke langkah yang keempat, analisis tabel. Kan ya, tadi ditanya, jika V00 dikirim, kapan IMLD akan menyimpulkan ini benar dan kapan IMLD akan menyimpulkan keliru. Nah, saat 000 itu kan saat 000 itu benar berarti jika W-nya itu 000, 100, 010, dan 001. Nah, yang jika itunya apa? Keliru, yang bagian 111,
Itu pas W-nya 110, 101 sampai 111. Kenapa bisa tahu itu yang ini apa? Benar, ini keliru. Karena yang ditanyakan tadi, yang di soal, ini udah ditentuin yang dikirim tuh 000. Jadi kita cari yang bagian 000. Yang 111 itu dianggap keliru. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, mungkin belum ada ya. Kita coba contoh yang misal terjadi bobot yang sama. Nah, misalkan kita punya kode C 000 111 101 dengan panjang N-nya 3. Pesan dikirim melalui saluran biner BSC. Kata yang diterima adalah W sama dengan 100. Tentukan kode word mana yang 100. Tentukan kode word mana yang dipilih. Nah, langkah pertama ini kita nggak perlu cari yang 2 pangkat N. Karena ini udah ditentuin W sama dengan 100. Jadi nggak perlu pakai ya Pak 100. Jadi nggak perlu cari yang berapa jumlah kemungkinan W-nya. Karena udah dikasih 100 itu. Jadi kita langsung aja tentukan kode word dengan kode C-nya itu ini tadi 000 111 101. Kemudian kita cari error pattern-nya U sama dengan V plus W. Kita masukkan yang ini tadi, kode word-nya, di bagian yang sini, 000 111 101. Kita cari error pattern-nya ditambah dengan W yang tadi, 100. 000 tambah 100 yaitu 100. 111 tambah 100, 011, 101 tambah 100, 001. Terus kita cari bobot yang paling bobotnya ini berapa? Yang ini 1, ini 2, ini 1. Karena ini kan ada 2 bobot yang sama ya, 1 sama 1. Kalau kayak gini kita bisa putuskan pakai, misal kita pakai CMLD ini. Kita putusin itu, kita bisa pilih salah satu nih. Bisa pakai 000, bisa pakai 101. Itu kalau yang pakai CMLD. Jadi tinggal bisa dipilih salah satu. Ada yang ditanyakan? Tapi kalau pakai CMLD ini kan ada 2 bobot yang sama ini. Bisa aja, misal kita pilih 101 ini, bisa aja kemungkinan ini salah. Kemungkinan kode yang dikirim dari awal itu salah. Nah, misal kita pakai IMLD ini, itu kan ada 2 kode, 2 bobot yang sama, 1 sama 1. Kalau kita pakai IMLD, kita tidak bisa memutuskan kalau misal ada bobot yang sama, karena itu bakal dianggap error oleh sistem. Terus kita bisa minta retransmisi atau dikirim ulang sama pengirimnya. Mungkin ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, mungkin ada yang masih dibingungin. Nah, sedikit tambahan, misalkan ini tadi tulisannya IMLD. Nah, ini pakai cara CMLD pun sama, soalnya kan nggak ada bobot yang sama. Jadi sama aja hasil akhirnya. Gitu. Kira-kira dari teman-teman masih bingung nggak membedakan CMLD dan IMLD? Atau misal coba dianalogikan ya, mau contoh analogi. Misal tadi kan C-nya, tadi kan teman-teman udah paham ya terkait encoding dan decoding. Kalau encoding ini dia mengubah pesan asli kita ke kode biner. Nah, kalau decoding itu menerjemahkan dari kode biner ke pesan aslinya. Gitu ya, kebalikannya. Nah, decoding MLD ini bagian dari decoding. Karena ini kan maximum likelihood decoding. Di kita itu ada
dua kan, ada CMLD, ada IMLD. Yang ini komplit, ini incomplete. Kalau misal kita analogikan biar lebih paham itu, misal tadi C kode binernya yang C ada 000 sama 111 ya. 101. 000 111. Misal kita punya kode biner ini. Nah, misalkan kita pakai pemancar misal ya. Kan ada banyak ya jenis komunikasi. Misal pemancarnya itu mengirimkan sinyal atau ini bisa transmitter ya. 000 misal. Nah, tapi ini kan di perjalanan dia terkirim atau di kanal di BSC-nya, itu bisa aja dia kena noise kan. Nah, kena noise atau gangguan sehingga penerima itu menangkap sinyalnya bukan 001 000 misal. Misal jadinya yang diterima receiver itu jadinya 010 misal. Nah, sekarang kan receiver atau penerima itu harus memutuskan ini pesannya yang benar 000 atau 111. Kan salah. Kalau pakai CMLD yang ini, kita sebagai receiver itu langsung menebak yang bobot atau indeks kesalahannya itu paling kecil. Nah, dia paling kecilnya kan mendekati yang ini kan, 000. Jadi otomatis penerima akan langsung mendekodenya ke 000. Gitu. Itu CMLD. Jadi pesan yang kita terima itu akan selalu dihasilkan karena kita akan selalu mendekodekannya, menerjemahkannya. Gitu. Cuman kelemahannya ada kemungkinan dia salah. Gitu. Misalkan dia bobotnya sama, ntar kan kita nggak bisa nentuin ya mau ke ini atau ini. Kalau misal yang benar itu pesan yang dikirim ini, tapi kalau di CMLD itu kita harus milih bedanya dengan IMLD. Terus ternyata kita milih ini, itu kan salah. Jadi kemungkinan salahnya itu lebih besar yang CMLD. Nah, sedangkan kalau yang IMLD itu kita ngecek receivernya, kita akan ngecek jaraknya juga sih. Misal D 0 berapa tadi? 010 000 kan 1. Nah, ini kan sama ya. Sama-sama 1 jaraknya. Nah, ini istilahnya itu tie, bahasa Inggris ya. Jadi jaraknya sama. Nah, ini kan kita tidak bisa memutuskan ke yang mana. Apa mau ke yang 00 atau 111. Nah, ini masuknya ke IMLD entar. Dia tidak akan menerima pesan, tapi meminta retransmitternya. Kita minta untuk dikirim ulang. Itu. Jadi kelebihannya dia kesalahannya lebih dikit dibanding yang CMLD, tapi memakan waktu lebih banyak. Sedangkan dalam realitasnya kadang retransmitter itu membutuhkan cost yang lebih banyak, baik itu dalam energinya atau di kanalnya. Misal kayak kita pakai komunikasi satelit, itu kan jaraknya jauh ya. Nah, itu kalau kita misal minta retransmitter atau pengiriman sinyal ulang, itu memakan biaya yang lebih banyak. Itu. Jadi itu bedanya antara CMLD dan IMLD. Itu tadi yang bawah kan 010 itu kenapa jaraknya tadi ya? Oh, 2 guys. Iya, 2. Pakai yang contoh kata ya.
Iya, dua ya berarti harusnya. Ya pokoknya itu kalau semisal jaraknya sama. Misal gitu. Dan misal jaraknya itu ternyata 3 sama 3 kan sama. Itu kan nggak bisa milih pesan yang dikirim yang mana. Jadi kita minta retransmitter ulang atau kirim ulang pesannya. Apakah sudah paham? Jadi kesimpulan dari diskusi kami terkait maximum likelihood decoding ini, dalam komunikasi digital pesan harus di encode agar bisa ditransmisikan lalu di dekode kembali. Karena kanal bisa menimbulkan noise atau gangguan, digunakan maximum likelihood decoding atau MLD sebagai strategi terbaik untuk memastikan pesan diterima dengan benar sesuai dengan pesan yang dikirim. Sekian dari kami kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, selamat pagi. Selamat siang. Jadi untuk pada kali ini kita membahas tentang error detecting codes and error correcting codes. Untuk permasalahan itu mungkin sama kayak kelompok-kelompok sebelumnya. Pada proses komunikasi digital tuh baik dari jaringan komputer maupun sistem telekomunikasi itu rawan gangguan seperti noise atau interferensi ataupun kesalahan-kesalahan teknis. Nah, maka dari itu dibutuhkan mekanisme yang bisa mendeteksi ataupun mengoreksi kesalahan-kesalahan tersebut. Maka dari itu, di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan mekanisme terkait error detecting codes dan error correcting codes. Namun sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafir Umar, lalu rekan saya Laili Rizky Amalia, Rahita Nurholiza. Nah, mungkin kita di sini sedikit berdiskusi dulu teman-teman. Next. Oke, baik teman-teman. Jadi error detecting codes itu apa sih kira-kira? Mungkin dari teman-teman ada yang tahu. Nah, jadi sesuai dengan bahasa Inggris bahasa Indonesia kan itu dia mendeteksi error pada suatu kode. Nah, lalu contoh sehari-harinya itu seperti apa? Kira-kira mungkin dari teman-teman ada yang tahu satu contoh? Oke, mungkin contoh dalam kehidupan sehari itu semisal kalian ke ATM ngambil uang kan pasti masukin PIN dulu ya. Nah, itu kalau salah satu digit aja pasti langsung nggak bisa kan? Itu hanya mendeteksi tapi tidak bisa langsung mengkoreksi, langsung membenarkan PIN itu gitu. Oke, next. Nah, untuk definisinya itu kayak semisal suatu kode C dikatakan dapat mendeteksi pola error U jika untuk setiap kode word V di dalam C hasil penyumlahan V plus U bukan merupakan kode word di C, artinya jika ada error, kata yang diterima itu tidak lagi valid sebagai kode word, sehingga penerima bisa menyadari bahwa ada kesalahan, tetapi tidak bisa langsung memperbaikinya. Nah, untuk V-nya itu dia yang kayak pengirim pesan, lalu untuk U-nya itu errornya, lalu nanti ada variable W itu pesan yang diterima. Nah, untuk contoh, kita misal kode C-nya itu 001 101 110. Nah, kita ingin memeriksa apakah error U-nya itu 010 dapat terdeteksi apa tidak. Nah, caranya itu hanya menambahkan U ke setiap kode word di dalam C-nya. Nah, hasilnya itu 011 111 100. Nah, semua hasil tersebut tidak ada dalam kode C yang ini. Jadinya error 010 itu terjadi jadi tidak ada
error 010 terjadi, jika error 010 terjadi, penerima akan mendapatkan kata yang bukan merupakan kode word valid sehingga error ini terdeteksi dengan baik. Karena tadi hasilnya ini tidak terulang di C tadi. Jadi itu bisa terdeteksi. Lalu untuk contoh yang selanjutnya, semisal error U-nya itu serat 10100. Nah, dari hasil terlihat bahwa 101 dan 001 itu kembali masuk ke dalam kode C. Nah, berarti penerima bisa saja menerima kata yang masih tampak valid sebagai kode word, padahal sudah terjadi error. Dalam kasus ini, itu error 100 tidak bisa dideteksi. Nah, untuk yang kodenya 000111 itu kan merupakan kode berulang atau repetition kode. Itu biasanya pesan 0 dikodekan sebagai 00 dan pesan 1 dikodekan sebagai 111. Nah, error terdeteksi jika hasil penerimaan bukan anggota kode. Misalnya, jika 1 bit atau 2 bit berubah, hasilnya seperti 100 atau 011. Itu biasanya kayak misalkan U-nya 100, terus V-nya 00, maka itu bisa terdeteksi. Namun jika semisal V-nya 000, terus kita pakai error U-nya 111. Nah, itu jadinya balik lagi ke kode C. Jadi itu error tidak terdeteksi gitu. Jadi aku buatkan tabel. Tadi kan C-nya kan itu 000 111. Nah, misalkan ini kan bisa menggantikan V. Nah, V-nya itu misal 000. Kita mengambil error U-nya itu 000, maka V-nya itu juga tetap 000. Nah, jadinya setelah itu dia tidak dapat terdeteksi karena dia balik lagi ke sini. Lalu misal jika misal 000 masih V-nya, terus U-nya 111, maka V-nya itu 111. Nah, itu dia juga balik ke sini, masuk ke kode word lain, maka error tidak terdeteksi. Namun ketika semisal V-nya 000, kita ambil error U-nya 100, itu V-nya 100. Ada perubahan 1 bit ini yang mengakibatkan error terdeteksi. Tuh. Jadi kalau misalkan nanti V plus U hasil W-nya balik lagi ke C, maka itu error tidak dapat dideteksi. Baik, selanjutnya teorema 1.1114. Di sini teorema mengatakan, misalkan C adalah sebuah kode dengan jarak minimum D, maka akan berlaku yang pertama, kode C mendeteksi semua pola error non-nol dengan bobot kurang dari sama dengan D-1. Yang kedua, ada setidaknya satu error dengan bobot tepat di D yang tidak terdeteksi. Untuk buktinya, misal kita kirim C, di sini misalkan C anggota C, maka akan terjadi error kurang dari sama dengan D-1. Di sini
kita misalkan errornya E, di mana E dan WE-nya sama dengan kurang dari sama dengan D-1. Dan penerima akan menerima kode R, di mana R-nya adalah C plus error. Kita misalkan jika R sama dengan C plus E, maka ada kode C aksen, di mana C aksennya adalah anggota dari C. Dan D jaraknya ini sama dengan D, karena R-nya ini maka C plus E. Kan C aksennya ini merupakan R-nya, kode yang diterima oleh si penerima. Di mana E-nya itu kurang dari sama dengan ini, maka sama dengan W E kurang dari sama dengan D-1. Ini kontradiksi dengan minimalnya D. Jadi, R-nya bukan anggota C. Karena R bukan anggota C, maka terdeteksi error. Jadi benar kalau C anggota ini, maka akan ada error kurang dari sama dengan D-1. Ada yang ditanyakan? Kemudian ada setidaknya satu error dengan tepat di bobot D. Ini sebenarnya sama dengan contoh-contoh yang Zafir kasih. Untuk lebih jelasnya kita akan lanjut ke contoh selanjutnya. Di sini misalkan ada kode C. Kode C-nya adalah 000 dan 111, di mana jarak healingnya dari 000 dan 111 adalah 3. Menurut teorema 1.11.14, kode akan mendeteksi D-1, maka kode akan mendeteksi kesalahan kurang dari sama dengan 2, yaitu mendeteksi dengan bobot 1 dan bobot 2. Dan ada satu kesalahan yang tidak terdeteksi. Misalkan kita mengirim 000, jika terjadi error atau galat di bobot 1, misalkan kita errornya 100, maka hasilnya menjadi 100. Karena error di bobot 1. Kita jumlahkan ini, maka hasilnya 100. Karena 100 bukan anggota C, maka ini ada kesalahan. Kemudian untuk yang error dengan bobot 2. Bobot 2 berarti satunya ada 2 kan? 000 dan 110 hasilnya adalah 110. Nah, 110 ini bukan anggota C, maka di sini ada error. Tapi untuk yang lebih yang itu sama dengan 3, sama dengan D-nya, itu hasilnya akan 111. Dan 11 ini adalah C. Di sini errornya tidak terdeteksi karena sama dengan kodenya. Dan jika 000 juga demikian, maka akan kembali ke kodenya. Jadi 000 ini tidak akan terdeteksi apakah 000 ini error atau tidak ketika seseorang menerima kode 000. Karena 000 kurang dari D-nya. D-1.
Contoh selanjutnya, nah misal ini ada kita dapat kode C sama dengan 001, 101, 110. Jarak antara ini tiga adalah D001 dan 111 ini memiliki jaraknya 1. Ini juga dengan bobotnya 2 dan ini 2. Karena Bukan yang kedua, yang tiga ya. karena D yang paling kecil ini, maka yang diambil yang ini. Dua. Oh, iya. Menurut teorema 1.11.14, ini hanya mendeteksi satu kesalahan, yaitu ada di ini. Ini ada di ini. Iya, 101 ada di C. Jadi kesalahan tidak Ketika dikirim 001 terjadi kesalahan di 100. 100, maka hasilnya kan 101. 101 juga ada di C. Maka ini tidak terdeteksi salah, tidak terdeteksi error. Jika dikirimnya 0001 pada kesalahan 010, maka hasilnya 011. Di sini bukan anggota C, maka terdeteksi error. Galat dan kesalahan sama saja. Dari sini ada yang ditanyakan? Apa ada batasnya untuk C? Misalnya kalau itu C-nya ada semua kemungkinan, ada 8 kemungkinan, misal C-nya itu dari 00 sampai 111, itu ada semua gitu ya, misalnya. Kan enggak, hanya bisa Kalau kemungkinan C-nya semua, terus semua, ya. Iya. Jadi enggak ada yang bisa deteksi kalau itu salah. maksudnya apa sih? Iya, tidak terdeteksi salah. Deteksi error sama sekali. Iya. Ya. Berarti apa itu harus dibatasi? Nggak boleh lebih dari 2 pangkat N-nya, apa? Untuk Itu tadi kan dia mendeteksi error kalau yang misal 101, yang misal 011 itu nggak ada di C kan? Ya, Kalau itu ada berarti tidak error. tidak terdeteksi errornya. Nah, kalau C-nya itu ada semua ya, semua kemungkinan itu ada. tidak ada error. Bisa deteksi sama sekali, Iya. ya kan? Untuk menghindari itu apa C-nya itu memang harus dibatasi, nggak boleh sama dengan 2 pangkat N. Ya dicari pola error U-nya. Pola Nyari U-nya, nyari errornya. Pola. Kalau di sini nih loh yang halatnya 100. Kan ini errornya yang U-nya 011. Ya cari lagi U-nya berapa yang sampai mendeteksi error. Kan gini hanya kita membahas mendeteksi Iya. error. Nah, di sini kan kita kan ya, kan di sini cuma hanya kita materinya detection. Nah, nanti setelah ini baru ada yang correction-nya. Jadi mungkin sebelum kita lanjut ke yang error correction mungkin ada pertanyaan terkait deteksinya gitu. Oke. Mungkin kalau sudah nggak ada, mungkin masih belum ya. Jadi kita lanjut dulu ke error correcting mungkin. Udah kan? Maksudnya ini udah. Ini udah. Udah. Lanjut, kita akan lanjutkan error correcting. Di sini, jika kode C dikatakan dapat mengoreksi error U, maka setiap kode word V yang ada di C akan menerima V plus U yang lebih dekat jaraknya ke V daripada kode word lainnya.
Nah, ini correct detection code ini berkaitan dengan MLD sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contohnya. Misalkan C000 dan 111, kita akan mengambil pola kesalahan U010 untuk V000. Nah, kita cari D-nya sama dengan 000 dengan V plus U. Dari sini kita dapatkan D-nya sama dengan 1. Ketika ini D-nya sama dengan 2. Kita ambil yang paling sedikit nanti. D yang paling sedikit. Dan untuk V111 juga sama. Yang paling kecil ada pada V11 dengan D11 dan 101. Di sini sama dengan 1. Dari sini, C mengoreksi pola kesalahan 010. Karena dari 2 ini, yang paling sedikit bobotnya ada pada 101. Untuk yang B, kita ambil pola kesalahan 110 untuk V000. Kita dapatkan D-nya untuk 000 dan 110 sama dengan 2, dan D111 dan 110 sama dengan 1. Maka kita akan ambil yang 1. Karena V plus U tidak lebih dekat dengan V daripada ke 111, maka C tidak mengoreksi pola kesalahan 110. Karena ini kan nggak dekat sama ini, maka C-nya tidak mengoreksi error pada U110. Kita lanjut. Misalkan kita ada kode 000 dan 111, kita di sini memiliki jarak D sama dengan 3. Nah, menurut teorema sebelumnya kan kita akan mengoreksi 1 dan 2 kesalahan kan. Nah, ini juga ada pada tabel MLD sebelumnya. Pada baris ketiga dan 6, pola kesalahan 010 muncul dan dapat dikoreksi. Yang ini. Caranya sudah sama seperti sebelumnya. Untuk yang kedua, pada baris keempat, jika 111 dikirim dan 001 diterima, decoder menyimpulkan bahwa 000. Mengapa demikian? Karena ada pola kesalahan 110. Di sini kan ada 001 yang diterima 000 karena ada pola salah ini kan berbeda, ada 2 ini, 1 dan 2, maka hasilnya tetap 000. Mengapa demikian? Karena dalam detection ini kita hanya bisa mendeteksi dengan kesalahan 1 bit atau single error. Untuk kesalahan yang 2 bit tidak bisa terdeteksi, maka harus minta kirim ulang kodenya. Karena 110 kan ada 2 bit. Jadi yang diterima kodenya akan tetap 000. Dari sini ada yang ditanyakan? Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, Bisa lanjut. bisa lanjut ke teorema. Oke, selanjutnya contoh 1.12. Nah, contoh ini sebenarnya sama seperti contoh yang sebelumnya.
Hanya saja untuk C-nya ini memakai 4 bit, yaitu misalkan C 0000, 1010, 0110. Nah, dari C ini kita bisa bikin tabel IMLD sama seperti yang kelompok sebelumnya. Nah, untuk W-nya di sini kita memakai semua kemungkinan 4 bit, yaitu dari 0000 sampai 111. Nah, kita ingin tahu mana saja sih pola error yang akan kita ingin tahu mana saja C yang akan mana saja C pola error mana saja yang akan C koreksi dan tidak. Nah, untuk yang dijelaskan tadi hampir sama. Untuk cara mudahnya untuk kita melihat dari tabel ini mana yang dikoreksi dan mana yang tidak, itu cukup dengan melihat bintangnya. Jika pola error itu akan dikoreksi C, yaitu ketika bintangnya itu ada pada setiap kolom. Misalnya, itu kan C mengoreksi pola error 000, 0100, dan 001. Misalnya yang ini untuk W yang 0000, ini kan ada bintang di kolom pertama. Terus yang di kolom kedua, ini kan ada 0000 juga ada bintangnya. Dan di kolom yang ketiga juga sama, ini ada 0000 yang ada bintangnya. Nah, jadi kalau yang 000 ini ada bintangnya di 3 kolom tersebut, maka C itu akan mengoreksi pola error tersebut. Nah, namun jika misalnya ini C tidak mengoreksi pola error U1010 di kolom yang pertama untuk V0000 itu kan 110. Ini kan tidak ada bintangnya. Terus yang untuk V1010 ini kan juga tidak ada bintangnya ya. Nah, yang ada bintangnya hanya ada di kolom V01110 yang ini. Nah, karena ketiganya itu tidak ada bintangnya, hanya satu yang memenuhi, jadi C itu tidak mengoreksi pola error 1010. Ada yang ditanyakan? Nah, untuk yang selanjutnya, ini juga hampir mirip sama yang kelompok sebelumnya. Kalau yang contoh 1.12.3 tadi, kita mendaftar semua kemungkinan C-nya. Nah, kalau yang ini kita hanya ingin mengambil beberapa saja, atau kita hanya ingin memeriksa apakah error pola error 100 itu dikoreksi oleh C atau tidak. Nah, misalkan C-nya itu 001, 101, dan 110. Kita akan periksa hanya pada error U100. Nah, untuk yang kita sama, bikin tabel terlebih dahulu. Nah, untuk yang resivid W ini, itu kan didapat dari ini, yang tadi, yang paling awal banget. Kalau W itu adalah jumlah error dengan jumlah kode yang dikirim. Nah, kita tinggal substitusikan untuk cari isi dari kolom W. Yaitu errornya U-nya 100, kemudian V-nya ini 001, dari perhitungan XOR didapatkan seperti ini. Begitu juga dengan V kedua dan V ketiga. Nah, kemudian ini tinggal disubstitusikan ke kolom W, lalu dilakukan perhitungan yang sama seperti pada kelompok sebelumnya. Nah, dari sini, kita yang tadi kan tujuannya ingin memeriksa error pada U. Jadi kita cukup lihat pola U yang 100 pada setiap kolomnya, apakah memiliki bintang atau tidak. Nah, dari sini kan 100 hanya memiliki bintang pada kolom V110. Jadi, kode C tidak akan mengoreksi pola error U100. Nah, selanjutnya ada teorema. Teoremanya hampir mirip dengan yang tadi. Yang berbunyi, suatu kode dengan jarak D minimum akan mengoreksi semua pola error dengan bobot kurang dari atau sama dengan D-1/2 dengan dibulatkan ke bawah. Nah, selain itu terdapat setidaknya satu pola error dengan bobot 1 plus D-1/2 yang tidak akan dikoreksi oleh C. Nah, jadi
dalam teorema ini itu, jika D-nya minimum, semua pola error dengan bobot yang kurang dari atau sama dengan D-1/2 dijamin dapat dikoreksi oleh C. Nah, sedangkan bobot yang lebih dari D-1/2 itu tidak dijamin dapat dikoreksi, karena yang ini setidaknya ada satu pola error dengan bobot 1 plus D-1/2 yang tidak akan dikoreksi oleh C. Dari sini apakah ada pertanyaan? Apa bisa dilanjut? Nah, berikut. Nah, berikut contoh penggunaan dari teorema sebelumnya. Misalkan kode C itu adalah 000 dan 111. Nah, dari kode C ini kan dapat dilihat kalau memiliki jarak D-nya sama dengan 3. Kemudian kita substitusikan ke ini, D-1/2 dan akan menghasilkan nilai 1. Nah, jadi kode C ini akan mengoreksi semua pola error dengan bobot 0 atau 1. Nah, kemudian untuk pola error dengan bobot 1 plus D-1/2 atau nilainya 2, ini tidak dikoreksi oleh C, karena yang seperti teorema sebelumnya tadi, poin yang kedua yaitu setidaknya ada satu pola error dengan bobot 1 plus D-1/2 yang tidak akan dikoreksi oleh C. Nah, yang contoh ini 1.12.10 ini sama dengan yang contoh 1.12. Nah, sama kayak ini. Tadi kan dikatakan kalau bobotnya 1 atau 0 itu dapat dikoreksi. Nah, ini kan tadi sudah kita kerjakan. Ini C dapat mengoreksi dengan kesalahan 010, yang artinya ini bobotnya 1, jadi valid. Kemudian untuk yang kedua tadi, jika bobotnya lebih dari 1, itu tidak dapat dikoreksi kesalahannya. Nah, itu kayak ini. Contohnya U110 itu dengan bobotnya 2, ini sudah dibuktikan kalau C tidak mengoreksi kesalahan 110. Nah, untuk contoh yang sebelah sini itu bentar. Yang contoh sebelah sini itu tadi kan sudah dijelasin kalau jika bobotnya lebih dari D-1/2 itu tidak dijamin dapat dikoreksi oleh C, dan ada setidaknya satu yang tidak dapat dikoreksi oleh C. Jadi masih ada kemungkinan bobot yang lebih dari D-1/2 itu dapat dikoreksi oleh C. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ada C 001 dan 101 dengan jaraknya adalah 1. Kemudian kita hitung dulu D-1/2 yaitu 0 dan 1 plus D-1/2 yaitu 1. Nah, maka dari ini itu menurut teorema tadi, kode C akan mengoreksi semua pola error dengan bobot 0. Kemudian pola error dengan bobot lebih dari 1 itu tidak dijamin dapat dikoreksi. Namun dalam kasus ini kita tidak dijamin dapat dikoreksi, tapi artinya kan ada kemungkinan untuk dapat dikoreksi. Nah, ini contohnya seperti 011 di mana itu bobotnya 2 lebih dari 1. Untuk membuktikannya kita bikin tabel kayak yang tadi. Seperti ini. Tahu kan ya? Terus dari sini kita kan dapat tahu kalau pola error 011 setiap kolomnya memiliki bintang, sehingga 011 itu dapat dikoreksi pola error U. Jadi di sini kan tadi kemungkinan yang bobot yang lebih dari D-1/2 itu masih ada kemungkinan dapat dikoreksi, tapi tidak dijamin. Dari penjelasan kami, apa ada yang ingin ditanyakan? Di contoh 1.13 kan D-nya sama dengan 3. Kalau semisal D-nya lebih dari 3? Bisa. Tinggal kita masukkan, ya tergantung kode C-nya. Misal kode C-nya berapa ya? 000 01111. D-nya kan 4. Kita tinggal masukkan. D-nya 4, berarti 4 min 1 per 2. Berapa? 1,5. 1,5 kita bulatkan ke bawah, jadi 1. Berarti pola error dengan bobotnya yang 1 itu pasti bisa
bisa dikoreksi oleh C. Begitu juga dengan bobot yang 0. Tahu mungkin teman-teman ada yang bisa kasih contoh kecil di kehidupan kita sehari-hari kayak error correcting code itu apa? Contoh kecilnya yang sehari-hari kita lakukan. Nah, kalau error correcting code ini contoh sehari-hari itu kayak semisal kita dalam menggunakan sosial media, misalkan kita typing nih, typing terus ada typo yang sebelum dikirimkan bisa ada auto translate dari type keyboardnya ya. Nah itu seperti contoh kecil error correcting gitu. Jadi ketika ada mendeteksi kesalahan dia langsung mengkoreksi. Oke, mungkin dari teman-teman kalau udah tidak ada pertanyaan lagi bisa kita lanjut ke kesimpulan. Nah jadi untuk kesimpulan itu dengan jarak minimum D adalah parameter utama yang mendeteksi error hingga D-1, lalu mengkoreksi error hingga D-1/2 tadi. Jadi semakin besar D, semakin kuat kode dalam mendeteksi atau mengkoreksi. Tetapi semakin banyak redundansi yang diperlukan. Pemilihan jenis kode yaitu detecting atau correcting tergantung pada aplikasi dan kebutuhan sistem komunikasi. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Mungkin sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Nah, mungkin kalau misalkan sampai sekarang masih belum ada pertanyaan, mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Oh. Jadi maksudnya itu semakin besar D itu kayak dia itu semakin ketemu gitu loh, semakin gampang dalam mendeteksi, tapi dia itu semakin banyak redundansi yang diperlukan lagi. Oke, mungkin kalau masih sudah tidak ada lagi pertanyaan, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi di luar kelas. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini tadi juga terkait ya dua makalah tadi ya. Jadi sebenarnya dalam upaya mengoreksi ya, sebenarnya mendeteksi sekaligus mengoreksi itu ada dua hal yang berbeda. Biasanya mendeteksi itu lebih mudah daripada mengkoreksi ya. Kalau mengkoreksi itu kan harus memprediksi kira-kira yang salah ini apa, yang error itu hasilnya apa. Jadi sebenarnya itu berdasarkan teori kemungkinan ya. Nanti tapi kita punya ukuran-ukuran tertentu tadi yang sudah dikembangkan ya, ada cara, ada bobot dan sebagainya itu. Nah, biasanya memang dicari yang sedekat mungkin dengan yang kirim. Jadi sebenarnya waktu menerima pesan itu ini menduga gitu loh. Kalau ada pesan misalnya kok katanya aneh gitu ya, itu mesti menduga ada yang salah kan? Nah, itu menduga ada yang salah. Ini bukan berarti tanya yang ngirim, kamu gini ya, enggak itu ya. Jadi sudah diterima, kemudian menduga ada yang salah. Ya tadi bagus juga ilustrasinya kalau ngetik gitu ya. Nah, ngetik ada satu huruf yang salah. Sebenarnya di tubuh kita juga ada mekanisme itu ya. Ya, kalau Anda dikirim kata-kata yang aneh-aneh gitu ya, dikurangi atau diubah hurufnya kan Anda bisa menebak toh. Nah, itu sebenarnya juga tergantung inputnya. Jadi kode itu harus di-input dulu, disepakati tadi kan yang panjangnya berapa dan sebagainya itu dalam rangka untuk mempermudah mendeteksi ya, semuanya. Semakin tadi dikatakan semakin kuat ya kode itu salah satu indikator. Jadi sebenarnya banyak indikator ya. Tapi itu biasanya semakin panjang ya. Jadi karena banyak indikator yang kita pakai untuk mendeteksi kesalahan ya.
ada bobot, ada apa, kemudian panjang, kemudian ada ganjil, genap, macam-macam itu kita pasang semua. Akhirnya bitnya semakin panjang. Nah, dampaknya apa? Ya semakin lemot ya. Kalau itu perlu mungkin alat yang semakin canggih ya. Jadi semakin lebar pita bitnya itu semakin banyak memakan data yang harus kita kirim dan akibatnya juga semakin lama mengirimnya. Nah, itu memang ada plus minusnya ya. Semakin banyak kita pasang kontrol, sebenarnya semakin kuat dalam artian mendeteksi kesalahan dan mengkoreksinya. Tetapi di sisi lain menghambat ya pengiriman. Nah, biasanya masalah yang optimal yang dicari dalam teori itu ya mudah untuk mendeteksi dan mengoreksi, tapi juga cepat. Nah, itu optimasinya di mana? Itu nanti yang diteliti orang di situ ya. Jadi itu memang nggak bisa serentak ya, dan seterusnya. Oke, sampai di sini kita sudah ada gambaran ya. Jadi bagaimana mendeteksi dan mengoreksi. Nanti di berikut-berikutnya akan muncul variasi dari kode-kode yang ada dan bagaimana mendeteksi dan mengoreksinya, nanti akan muncul metode-metode yang baru. Oke, ini kemarin sudah dibagi kelompok ya. Nah, untuk proyek diputuskan kelompok, tapi anggotanya maksimum 3. Ya, ini pesertanya kan 19 ya. Berarti ada 9 kelompok ya. Yang 2 kelompok 2 ya. Karena maksimal 3 ya. Maksimal 3. Ya, nanti yang kebagian 2 ya silakan diundi atau gimana ya. Kelompok silakan milih sendiri lagi ya. Bebas mau sama dengan kelompok presentasi silakan, mau beda ya boleh ya. Mungkin beda lebih bagus juga ya biar ada variasi. Bosan kerjasama dengan kamu terus gitu ya. Nah, pengen ada yang lain. Nah, boleh gitu ya. Orang kan kadang-kadang perlu variasi dalam kerja. Nanti silakan saya percayakan kepada Anda untuk membentuk kelompoknya. Jadi nanti silakan dilaporkan di grup ya nanti kelompok 1 sampai kelompok 9 siapa saja. Nah, terus kemudian nanti topik itu harus dilaporkan di pertengahan semester ya. Jadi pada saat UTS itu nanti akan kami minta Anda membuat laporan. Ya. Nah, pada dasarnya walaupun kerja kelompok yang laporan masing-masing orang. Ya. Di sana karena assignment-nya saya buat one by one. Nanti kan kelihatan itu ya. Bagi yang saya nggak ingin yang upload cuma 1 orang mewakili kelompok. Walaupun itu pekerjaannya sama nggak apa-apa, tapi masing-masing harus ngupload sendiri-sendiri ya. Assignment di tugas. Itu nanti pada saat UTS ya. Nah, sekarang masih ada waktu ya 4 pekan lagi ya. Nah, kalau kemarin kalian sudah punya ide masing-masing bagus ya, tinggal gabung ya. Nah, yang susah itu kalau kemarin belum punya gitu ya. Saling tunggu nanti ya idenya ya, temannya aja lah gitu ya. Nah, ya. Jadi kalau masing-masing punya, nah didiskusikan nanti bisa memilih salah satu atau menggabung di mana terserah nanti ya. Nah itu. Jadi kalau tengah semester nanti hanya rencananya saja ya. Paling judul, deskripsi singkat, 1 atau 2 paragraf, nanti terus sumber rujukannya ya. Itu aja, itu yang dilaporkan pada tengah semester. Nah, karena kita sudah hemat waktu untuk presentasi, jadi nanti setelah kita selesai presentasi materi, nah kita nanti bisa presentasi draft laporan proyek. Nanti digilir ya. Nah, nanti jadi pada saat laporan akhir Anda sudah bagus gitu ya, sudah ada masukan saat presentasi di draft laporan. Nanti perkara majunya mau diundi silakan gitu ya. Ya, itu urusan Anda nanti. Yang penting begitu presentasi tentang materi selesai, nanti kita akan kemudian nanti UAS digantikan dengan pameran poster ya. Jadi nanti membuatnya per kelompok aja, jadi nggak masing-masing orang ya. Nanti ada 9 poster berarti ya. Nanti kita menggunakan jadwal UAS untuk pameran poster 2 jam itu sambil direview bersama-sama gitu ya. Jadi nanti yang terakhir nanti berarti tugas Anda 2 melaporkan dari laporan akhir berbentuk makalah. Kemudian makalah ya, jangan paper ya, jangan artikel ya, makalah karena harus panjang lebar gitu ya.
kemudian dan poster ya. Ya, itu. Poster nanti yang kira-kira pas di pajang itu biasanya A3 ya. A3 ya seringnya ya. A3 itu pas biasanya. Biasanya kalau di konferensi juga A3. A3 itu 2 kali A4 lebarnya ya. A3 atau A3 nggak terlalu kecil. Ya nanti lihat aja dulu ya. Ukurannya standar kok, poster. Oke, ada yang perlu disampaikan? Kalau bisa, hari ini bisa sudah terbentuk kelompok ya, biar nanti Anda bisa langsung kerja. Jadi idenya bisa langsung didiskusikan ya. Karena biar segera terbentuk idenya ya. Kalau idenya sudah ada kan nanti tinggal kerja lebih mudah. Oke, ada yang perlu disampaikan? Sudah cukup jelas? Berarti pekan depan yang kelompok berikutnya ya, berapa? Ya, 23. Kelompok 1 kan dibuat akhir ya, karena yang pertama kemudian dipecah jadi 2 kelompok terakhir ya. Nah, oke. Oh ya, saya itu kemarin yang review ada cuma berapa orang itu yang penampilan satu kelompok itu ya, sedikit sekali ya, itu segera diisi ya, biar kalau nanti ngisinya nunggu pulang lupa itu ya. Nah, pokok begitu mau saya membuat rangkuman saya close gitu ya. Nah, nanti kalau nggak di close nambah jadi nggak cocok isinya ya. Nah, kemarin gitu. Nah itu. Jadi biasanya sebelum tampilan berikutnya yang lama sudah saya buat reportnya gitu ya, biar tahu ya. Oke, saya kira cukup ya hari ini ya. Nah, selamat mempersiapkan yang berikutnya, yaitu makalah ke-7 dan 8 ya. Yang berikutnya. Ini hari ini kan 5-6 ya. Ya, oke. Berarti nanti pada saat UTS ya secukupnya nanti yang terbahas sampai itu ya. Nah, kalau misalnya nggak habis sampai UTS ya, sisanya nggak usah diteskan gitu ya. Ya, yang diujikan yang dibahas sampai pertemuan ke-7 ya. Kan UTS-nya pertemuan ke-8 ya. Ya. Jadi tesnya sekali aja UTS. Nanti UAS-nya diganti dengan pameran. Ya. Oke, penugasan. Oke. Cukup ya? Oke, sampai ketemu lagi hari Rabu pekan depan. Tetap semangat ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.